Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita masuk ke halaman perkataan Ibnu Malik wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhtin. Qauluhu Ibnu Malik mengatakan wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhtin, ai maksudnya adalah tatlubu ar-ridha min qari'iha, menuntut keridhaan dari pembacanya, ghairu masyubin bisukhti, tanpa masyubin tercemari, bisukhti dengan rasa marah. Fala ya'taridu ala muallifiha kafiran, maka tidak boleh memberikan kritik banyak-banyak kepada penulisnya. Ibnu Malik mengatakan fa'iqatan alfiyata ibni Mu'ti, kitab Alfiyah Ibnu Malik ini melebihi Alfiyah Ibnu Mu'ti. Siapakah Ibnu Mu'ti? Ibnu Mu'ti adalah asy-syekh, kunyah beliau adalah Abul Hasan, nama aslinya adalah Yahya bin Abdul Mu'ti bin Abdun Nur Az-Zawawi, dinisbatkan kepada daerah yang namanya Zawawah, yaitu Zawawah ini adalah nama kabilah yang tempatnya di sebelah utara Afrika. Beliau dilahirkan tahun 564 Hijriah di Bajayah yang terletak di tepi Sungai Putih, di Laut Putih. Dan beliau adalah penulis kitab Alfiyah yang terkenal dan kitab-kitab yang lainnya. Dan kathirun, banyak ulama telah syaraha, mensyarah, menjelaskan Alfiyatahu, Alfiyah tulisan beliau. Di antaranya adalah salah seorang ulama pada abad yang ke-7 yang bernama Abdul Aziz Al-Musili. Dan syarah dari Syekh Abdul Aziz Al-Musili ini matbu'un, telah tercetak fi mujalladaini, dalam 2 jilid. Mata Ibnu Mu'ti sanata samanin wa isrin wa sittimi'atin hijriyatan. Ibnu Mu'ti wafat tahun 628 Hijriah di Mesir. Wa Alfiyatu bni Malikin, dan Alfiyah yang ditulis oleh Ibnu Malik tafuku Alfiyata Ibni Mu'ti, ini mengungguli atau melebihi kitab Alfiyah yang ditulis oleh Ibnu Mu'ti lafdhan wa ma'nan, secara lafaz dan makna. Amal lafdhu, adapun dari sisi lafaz, fali'annaha min bahrin wahidin, karena Alfiyah Ibnu Malik ini cuma terdiri dari satu bahar saja, yaitu bahar Rojas. Sedangkan Alfiyah yang ditulis oleh Ibnu Mu'ti minar rojazi was sari'i, terdiri dari 2 bahar, yaitu ada yang bait berbahar Rojas, ada juga bait yang berbahar sari'. Kama nasahu ala dzalik, sebagaimana ini ditegaskan sendiri oleh Ibnu Mu'ti. Maka dalam ilmu arud itu adalah ilmu yang membahas tentang aturan dalam syair Arab. Maka ada istilah bahar, ada istilah qafiyah. Apa beda bahar sama qafiyah? Kurang lebih bahar ini itu seperti ilmu sharaf kalau dalam ilmu nahwu, dalam ilmu kaidah bahasa Arab. Jadi dia terdiri dari wazan-wazan, pola-pola tertentu untuk sebuah syair. Bahar itu ada macam-macam. Ada bahar tawil, ada bahar basit, ada bahar madid, ada bahar rojas, ada bahar sari', dan yang lainnya dengan polanya sendiri-sendiri, dengan wazannya sendiri-sendiri. Adapun qafiyah ini membahas tentang bunyi akhiran dari sebuah bait. Kurang lebih kalau dalam kaidah bahasa Arab ini seperti ilmu nahwunya. Atau mungkin kalau dalam bahasa kita qafiyah ini kurang lebih sajak. Bersajak abi-abi, kan membahas apa? Akhiran dari sebuah bait ataupun pantun, ya, pantun. Kurang lebih qafiyah ini ya seperti sajak, meskipun tidak sama persis, karena ini membahas tentang akhiran dari sebuah bait dalam syair.
Maka istilah bahar sama qafiyah ini adalah salah di antara istilah yang ada dalam ilmu arud, yaitu ilmu yang membahas tentang aturan dalam syair Arab. Maka Alfiyah Ibnu Malik beliau buat dalam satu bahar, dan ini relatif lebih mudah untuk dipahami dan juga lebih enak untuk didengar. Berbeda dengan Alfiyah Ibnu Mu'ti, itu baharnya masih 2. Dan untuk membuat sebuah syair ataupun nadhom menjadi bahar yang sama itu susah. Apalagi kalau syairnya syair panjang, itu untuk konsisten dalam satu bahar, satu wazan, itu susah. Berbeda kalau mungkin variatif, potongan ini atau bab ini menggunakan bahar ini, bab itu menggunakan bahar ini, itu relatif lebih mudah. Tapi kalau untuk konsisten dalam satu bahar, ini agak susah. Kemudian wa ma'nan, dari sisi makna, li'annaha aktsaru minha ahkaman, karena pada kitab Alfiyah Ibnu Malik itu lebih banyak hukum yang dibahas. Kada demikianlah kila dikatakan dalam kitab Taudhih Ibarah Ibnu Malik. Wahada, dan hal ini la yakni, tidaklah maknanya al-afdoliyata al-mutlaqata, bahwasanya Alfiyah Ibnu Malik itu lebih utama secara mutlak. Karena ditinjau dari sisi yang lain, ternyata kitab Alfiyah Ibnu Mu'ti itu pun punya keunggulan dibandingkan dengan Alfiyah Ibnu Malik. Fa'awalan, maka yang pertama, keunggulan Alfiyah Ibnu Mu'ti daripada Alfiyah Ibnu Malik adalah bahwasanya Ibnu Mu'ti itu adalah sahibul fikrah, pemilik ide. Wa huwa al-mubdi'u, dan dia adalah pelopor fi hadzal majali, dalam bidang ini. Maka Ibnu Mu'ti ini menulis kitab Alfiyah beliau ala nasakin, dengan tata cara, wanamtin, dan metode, lam yusbaq ilaihi, yang tidak ada orang yang mendahului beliau dalam masalah ini. Wa kafahu bidzalika fakhran, sehingga cukuplah hal tersebut menjadi kebanggaan bagi beliau. Wa Ibnu Malikin, dan adapun Ibnu Malik ini sara ala min walihi, beliau ini berjalan di atas metodenya Ibnu Mu'ti. Maka Alfiyah Ibnu Malik ini adalah penerus dari Alfiyah Ibnu Mu'ti. Wa tsaniyan, kelebihan yang kedua adalah anna li Alfiyah Ibnu Mu'ti, untuk Alfiyah Ibnu Mu'ti ini mazaya, memiliki beberapa keistimewaan. Laisat, yang tidak ada li Alfiyah Ibnu Malikin, pada Alfiyah Ibnu Malik. Yatabayyanuha ad-darisu lahuma, yang mana ad-daris, orang yang belajar lahuma untuk kedua kitab tersebut, yatabayyanuha, menjadi jelas. Yang ini jelas bagi orang yang belajar kedua kitab Alfiyah tersebut. Di antara kelebihan dari Alfiyah Ibnu Mu'ti adalah anna Alfiyata Ibnu Mu'ti mamlu'atun bil ayatil qur'aniyati. Alfiyah Ibnu Mu'ti itu penuh dengan ayat Quran, wasyawahid as-syi'riyah, dan juga sahid-sahid nahwu dari syair Arab. Ya, bukan sya'riyah tapi syi'riyah. Kalau sya'r artinya rambut, kalau syi'r artinya syair. Wa hadza qalilun, dan ini sedikit fi Alfiyah Ibnu Malikin, dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kelebihan yang lain, Alfiyah Ibnu Mu'ti memulai dengan ta'rif, pendefinisian dulu. Thumma yadhkuru al-ahkama, kemudian beliau sebutkan hukum untuk masalah yang beliau bahas. Wa hadza, dan hal ini mafqudun, hilang atau tidak ada, fi mawadi'a muhimmatin, di beberapa tempat yang penting atau pembahasan yang penting minal alfiyati, dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik.
Wa minha, di antara kelebihan yang lain adalah silasatul uslub, gaya bahasa ataupun gaya bahasa yang lembut, ya, enak. Kemudian suhulatut ta'bir, ya, pengungkapan atau ya pengungkapan yang mudah, bahasanya mudah. Wa isyraqul makna, dan maknanya jelas. Maka mungkin poin yang kita jadikan poin penting itu adalah poin yang pertama, itu masalah memberikan contoh dengan ayat Al-Quran. Yang ini mungkin jadi poin yang perlu kita garis bawahi untuk Alfiyah Ibnu Malik, karena sedikit sekali pada dalam Alfiyah Ibnu Malik itu memberikan contoh dengan ayat Al-Quran. Ya, seringnya dengan kalimat umum dan juga dengan beberapa bait syair Arab. Sehingga mungkin bisa kita ambil faedah bahwasanya ketika kita ingin menyusun sebuah muqarrar, buku panduan dalam masalah nahwu ataupun dalam masalah shorof, maka mungkin sebuah hal yang baik apabila contohnya lebih mengutamakan ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Namun tujuannya adalah sekedar untuk memberikan contoh kasus. Adapun kalau kita berikan contoh supaya santri itu bisa membuat kalimat seperti contoh, maka tentunya contohnya di sini jangan berikan dari Al-Quran ataupun hadis, tapi berikan contoh dengan kalimat umum. Ini perlu diperhatikan. Jadi ketika antum menulis sebuah muqarrar, perhatikan, antum mau ngasih contoh itu niatnya apa? Apakah niat antum hanyalah menunjukkan kasus? Ini loh, kasus kayak gini ada dalam ayat ini, kasus ini dalam hadis ini, dalam syair ini. Atau antum berikan contoh supaya santri ataupun pembaca bisa membuat sebagaimana contoh. Maka beda. Maka kita lihat kalau kitab-kitab nahwu itu modelnya beda-beda. Ada kitab nahwu yang konsepnya adalah tatbik, penerapan. Maka kalau kita lihat contohnya gampang-gampang. Misalkan untuk mubtada khobar, ya Muhammadun thalibun, Muhammad seorang siswa. Kemudian dari contoh yang mudah ini kemudian divariatifkan. Mubtadanya ganti berupa dhamir, ana thalibun. Kemudian khobarnya ganti dengan jar majrur, kemudian ganti dengan jumlah dan seterusnya. Maka step by step. Itu apabila kita berikan contoh, tujuannya adalah supaya pembaca ataupun pembelajar itu bisa membuat seperti contoh. Tapi juga kita jumpai banyak sekali kitab nahwu itu memberikan contoh, itu sekedar menunjukkan kepada pembaca ataupun pembelajar, ini loh ada di kasus ini loh ada di kasus itu, tanpa bermaksud supaya pembelajar ini bisa membuat seperti contoh. Sekedar apa? Menunjukkan kasus. Nah, ini penting. Ketika antum buat muqarrar, tujuannya apa? Muqarrar antum mau diarahkan kemana? Kalau mau antum gabungkan jadi 1-2 tujuan ini ya monggo. Cuman ya tadi diperjelas, supaya pembaca itu tidak bingung dan pembelajar tidak bingung. Maka secara umum contoh-contoh yang kita jumpai pada Alfiyah Ibnu Malik dan juga mungkin Alfiyah Ibnu Mu'ti itu adalah niatnya sekedar memberikan contoh kasus. Tidak berharap bagi pembelajarnya untuk bisa membuat persis sebagaimana contoh. Secara umum demikian. Sehingga mungkin contoh-contoh yang disampaikan itu bagi pembelajar itu ada contoh yang mungkin susah. Mungkin ada misalkan dalam bab tamyiz misalkan, terutama tamyiz yang mumayyaznya malhuz, yang sering santri atau pembelajar itu bingung kenapa ini jadi tamyiz, mansub kenapa jadi tamyiz. Maka seringnya diberikan contoh untuk penunjukan kasus saja. Misalkan diberikan contoh, waman ahsanu minallahi dinan. Dinan mansub sebagai tamyiz. Itu bagi sebagian pembelajar itu bingung, tamyiznya dari mana? Katanya tamyiz itu adalah sesuatu yang dihitung atau diukur. Ini hitungan ukurannya nggak ada. Berapa gram, kilometer. Nah,
Karena memang kasus kita ini adalah tamyiz yang mumayasnya malhuz, tidak jelas ukurannya. Tapi konsep tamyiz itu adalah mudah. Tamyiz itu adalah sesuatu yang dinilai, dihitung atau diukur. Maka apabila antum jumpai sebuah kalimat yang itu menunjukkan makna menghitung, menilai atau mengukur, maka nanti muncul kasus tamyiz. Maka waman ahsanu minallahi dinan, dan siapakah yang lebih baik agamanya dari agama Allah, maka ada makna menghitung, mengukur atau menilai. Sehingga di sini dinan mansub sebagai tamyiz. Ini berbeda kalau mungkin untuk tamyiz yang mumayasnya malfuz, jelas, berupa asma ada, a'dad, kemudian berupa asmaul wazan. Maka ini lebih mudah untuk kita berikan contoh supaya pembaca ataupun pembelajar bisa membuat sama sebagaimana contoh. Ini lebih mudah. Karena hitungannya jelas. Naam. Wa fi Alfiyat Ibnu Malikin, dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, yadharu, nampak husnut tabwib, nampaklah tabwib, tartib urutannya itu bagus. Kemudian tabwib, penyusunan babnya bagus. Tanzim, penyusunan katanya bagus. Wa tansik, metode penyampaiannya bagus. Ada tartib itu urutan. Urutan apa? Urutan materi, urutan tema yang disampaikan. Tabwib, penyusunan bab-babnya. Ini ada bab, ada masail dan seterusnya. Tanzim, penyusunan kata dalam sebuah kalimat. Tansik, gaya penyampaiannya bagaimana, ataupun pilihan diksi ataupun yang lainnya. Maka ini dianggap semuanya itu bagus. Mimma yaj'aluha sahlatal isti'abi, yang menjadikan Alfiyah Ibnu Malik ini sahlatal isti'ab, mudah untuk dipahami, mudah untuk dikuasai. Fihini anna Alfiyah Ibnu Mu'ti khalat minat tabwibi, sedangkan pada Alfiyah Ibnu Mu'ti itu khalat, kosong, minat tabwibi, dari penyusunan bab. Jadi kayaknya pada Alfiyah Ibnu Mu'ti itu tidak ada babnya. Ini bab apa atau bab apa itu enggak teratur. Fa innahu qad nadhamaha nadhaman muttasilan, karena Ibnu Mu'ti itu membuat alfiyahnya dengan nadham muttasil. Jadi bersambung antara satu nadham dengan nadham yang lain, antara tema yang satu dengan tema yang lain, tidak ada jeda. Wa ka'annaha, dan seolah-olah kitab Alfiyah Ibnu Mu'ti tabhatsu fi maudhu'in wahidin, membahas tentang satu tema saja. Masih satu tema, padahal ternyata sudah ganti tema. Sedikit mengingatkan berkaitan dengan kata bahasa. Kata bahasa ini apabila digandengkan dengan huruf jarfi, maka artinya adalah membahas. Bahasa fi maudhu', membahas tentang. Tapi kalau kata bahasa ini digandengkan dengan huruf jar'an, itu artinya mencari. Bahasaan miknasah misalkan, artinya mencari sapu, bukan membahas sapu. Maka hati-hati, antum gandengkan huruf jar dengan kata bahasanya, itu harus tepat. Karena di beberapa waktu yang lalu saya mengajar menggunakan salah satu kitab panduan yang cukup terkenal dalam masalah shorof di Indonesia. Penulisnya adalah asatidz kibar di Indonesia. Ternyata ada mungkin beberapa poin penting yang perlu kita ralat, terutama masalah contoh bahasa. Di situ tertulis bahasaan, padahal maksudnya membahas. Di dalam salah satu contoh, inginnya mengatakan membahas tentang Al-Quran. Harusnya ya bahatsu fil Quran, tapi tertulis di situ pakai huruf jar'an, yabhatsu 'anil Quran, maka nanti asal artinya menjadi mencari Al-Quran. Nah, ini mungkin kesalahan yang wajar terjadi karena kita orang Indonesia itu terhadap yang seperti ini itu kurang familiar. Hatta sampai asatidz pun itu mungkin masih ada yang
ya tergelincir dalam masalah ini wajar. Kita kadang-kadang bingung. Itu kita mau pakai huruf jar ila atau huruf jar ala atau huruf jar fi untuk fiil tertentu. Buktinya apa? Kita bingung. Apa makna barakallahu fik, barakallahu laka, barakallahu alaika? Itu kita bingung. Ini maknanya apa? Maknanya sama atau maknanya berbeda? Sebelum antum belajar, oh ini maknanya itu kan bingung. Ya mentok-mentok paling terjemahnya ya sama. Semoga Allah memberkahimu. Maka dalam masalah pemilihan huruf jar yang pasangan tepat dengan sebuah fiil itu memang kita harus waspada dan hati-hati, amannya lihat kamus. Jazallahu hadainil alimain. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas khairan, kebaikan kepada dua ulama ini ala ma badala min juhdin wa waqtin, atas kerja keras dan waktu yang beliau berdua telah curahkan. Nah, Ibnu Malik mengatakan bahwa bisa bagi haiz tafdila. Ai maksudnya adalah huwa afdalu minni lisabaqihi iyaya. Beliau yaitu Ibnu Mu'ti itu lebih mulia, lebih utama dariku karena beliau mendahuluiku dalam masalah ini. Karena Ibnu Malik lahir tahun 598 Hijriah atau 600 Hijriah, dan beliau meninggal tahun 672 Hijriah. Sedangkan Ibnu Mu'ti lahir tahun 564 Hijriah, kemudian meninggal tahun 628 Hijriah. Ibnu Malik mengatakan mustaujibu sana'i al-jamila, yang mengharuskan adanya pujian dariku dengan pujian yang indah. Ai maksudnya adalah lintifa'i bima allafahu, karena aku mengambil manfaat dari tulisan Ibnu Mu'ti, waqtidai bihi, dan aku mencontoh Ibnu Mu'ti. Wa huwa yusiru bidzalika ila fadlit mutaqaddimi alal mutaakhiri. Beliau isyaratkan dengan ucapan beliau tersebut atas keutamaan yang terdahulu daripada yang belakangan. Wa mayastahiqu as-salafu min sana'il khalafi wa du'aihim, dan doa dan pujian serta doa dari ulama belakangan yang ini berhak dan layak untuk dipanjatkan kepada ulama yang lebih dulu. Maka Ibnu Malik itu adalah statusnya tabi', datang belakangan setelah Ibnu Mu'ti, pengikut Ibnu Mu'ti fi hadan nau'i minat ta'lifi, dalam jenis penulisan seperti ini. Wa mustafidun minhu, dan status dari Ibnu Malik itu adalah orang yang mendapatkan faedah dari Alfiyah Ibnu Mu'ti. Karena sebagaimana yang kita bahas kemarin, Ibnu Malik pun beliau meneliti Alfiyah Ibnu Mu'ti sebelum beliau tulis Alfiyah beliau. Karena sebagaimana rentetan cerita yang kemarin kita sampaikan, Ibnu Malik itu menulis kitab apa? Al-Kafiyah dulu. Al-Kafiyah kemudian disyarah, kemudian di sela-sela ini beliau pelajari dan teliti Alfiyah Ibnu Mu'ti, kemudian punya ide, ini saya membuat ringkesan dari Al-Kafiyah, tak buat seperti tulisannya Ibnu Mu'ti. Akhirnya jadilah Alfiyah Ibnu Malik. Di anna Ibnu Mu'ti kataba alfiyatahu ala nasakin lam yusbaq ilaihi, karena Ibnu Mu'ti itu menulis kitab alfiyahnya dengan metode yang tidak ada orang lain yang mendahulinya dalam masalah ini, kama taqaddama, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Kalau di cetakan saya itu ada penjelasan berkaitan dengan masalah arud. Saya bacakan yang ada di cetakan saya. Wal alifu fi qaulihi al-jamila, huruf alif yang terdapat pada perkataan Ibnu Mu'ti al-jamila ini adalah lil itlaqi, alif untuk itlaq. Wa hiya al-aliful lati talhaqu harfar rawi, yaitu alif yang melekat pada huruf rawi. Idza kana mutaharrikan, apabila huruf rawinya ini berharokat. Wa tusamma
al-qafiyata al-mutlaqata, dan ini dinamakan dengan qafiyah mutlaqah. Wa tuqabiluha al-qafiyatu al-muqayyadatu. Lawan dari qafiyah mutlaqah itu adalah qafiyah muqayyadah. Wa hiya makana fiha harfur rawi sakinan, yaitu yang huruf rawinya bersukun. Ya, berkaitan dengan masalah qafiyah, maka dalam qafiyah itu ada istilah huruf rawi. Apa itu huruf rawi? Huruf rawi itu adalah huruf-huruf yang dijadikan nama untuk qasidah. Kita kenal ada qasidah nuniyah, qasidah lamiyah. Kenapa? Karena akhir bait dari qasidah tersebut diakhiri huruf nun, diakhiri huruf lam. Maka itulah huruf rawi. Huruf rawi itu adalah huruf-huruf yang digunakan untuk nama qasidah. Semua huruf hijaiyah termasuk dalam huruf rawi kecuali huruf mad. Maka alif, waw, dan ya ini tidak termasuk dalam huruf rawi. Sehingga apa? Sehingga tidak pernah kita jumpai ada qasidah ataupun syair namanya qasidah wawiyah atau qasidah alifiyah. Juga tidak termasuk dalam huruf rawi itu adalah ha dan tak marbutoh. Maka semua huruf hijaiyah termasuk huruf rawi kecuali huruf mad, alif, waw, dan ya, serta ha dan tak marbutoh. Kemudian dalam peletakannya dalam akhir bait syair maka huruf rawi ini ada yang berharokat, ada huruf rawi yang bersukun. Ada yang berharokat, ada yang bersukun. Kalau huruf rawi ini yang terletak di akhir bait sebuah syair itu kok dia berharokat, maka tadi sebagaimana dikatakan oleh penulis, ini namanya qafiyah mutlaqah. Namanya qafiyah mutlaqah, yaitu akhir bait itu merupakan huruf rawi dan huruf rawinya berharokat. Tapi kalau huruf rawinya ini sukun, namanya qafiyah muqayyadah. Adapun pada bait syair Ibnu Malik, mustaujibu sana'i al-jamila, maka di sini pada al-jamila, pada lamnya itu berharokat fathah. Maka huruf rawinya itu lam. Huruf rawinya lam, dan di sini lamnya berharokat, maka termasuk qafiyah mutlaqah. Adapun adanya alif di sini itu karena huruf rawinya itu berfathah, sehingga supaya pembaca itu tidak bingung ini lamnya mau sukun ataukah fathah, maka dibedakan dengan adanya tambahan alif. Karena kalau huruf ditambahi alif itu pasti bacanya a. Ingat yang namanya syair itu tidak ada harokat. Sehingga kalau seandainya tidak ditambahi indikator, maka kata al-jamil ini mungkin dibaca sukun. Karena dianggap ini qafiyah muqayyadah. Mungkin ada yang mengira demikian, pembaca mengira demikian. Nah, supaya tidak bingung, supaya tidak dikira qafiyah muqayyadah, maka di sini dikasih alif, supaya jelas bahwasanya ini qafiyahnya mutlaqah, yaitu huruf rawinya itu berharokat, yaitu berharokat fathah di sini. Kemudian Ibnu Syam mengatakan, wallahu yaqdi bihibbatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Maka ini merupakan doa dari Ibnu Malik, dan kalau seandainya Ibnu Malik ini menggeneralisir untuk mendoakan kaum muslimin juga, maka ini lebih utama, lebih baik. Dan Ibnu Malik qaddama nafsahu, mendahulukan dirinya untuk didoakan berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dzakara ahadan, berdoa untuk mengingat seseorang, fada'alahu, kemudian beliau doakan kebaikan untuk orang tersebut, namun bada'a binafsihi, beliau awali untuk doa untuk dirinya sendiri. Misalkan ya rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmatiku dan merahmati Anda sekalian. Maka ini adalah di antara adab dalam berdoa, yaitu kita doakan diri sendiri kemudian kita doakan orang lain. Kemudian berkaitan dengan masalah kata da'a yada'u. Kalau kata da'a yada'u ini pasangannya huruf jar lam, artinya mendoakan kebaikan.
Tapi kalau pasangannya huruf jar ala, da'a ala, maka artinya mendoakan kejelekan. Misalkan da'a Rasulullah ala qaumi fulan, itu artinya adalah Rasulullah mendoakan kejelekan kepada kaum tertentu. Tapi kalau da'alahu artinya adalah mendoakan kebaikan. Contoh yang lain yang berkaitan dengan masalah ini adalah qadha. Kata qadha yaqdi artinya memutuskan. Itu kalau dia pasangannya huruf jar lam, qadha li fulan misalkan. Qadha li fulan itu artinya adalah memenangkan fulan. Misalkan qadha Muhammadun li aliyin artinya adalah Muhammad memenangkan Ali dalam masalah persengketaan. Tapi kalau qadha ala itu artinya adalah mengalahkan. Misalkan qadha Muhammadun ala aliyin itu artinya Muhammad dalam masalah persengketaan ini menyatakan bahwasannya Ali ini kalah. Maka sekali lagi ketika antum ketemu fiil kemudian ada pasangan huruf jar, maka hati-hati, lihat kamu saja lebih amannya. Kemudian kata hibat di sini maksudnya adalah al-ataya, pemberian ataupun karunia. Kemudian wafirah maksudnya di sini adalah tamah, sempurna. Ya, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.